semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Eka Lestari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang muatan lokal yang ada di daerah saya, yaitu Desa Rantau Durian 2, Kecamatan Lempuyung Jaya, Kabupaten Oki. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pembelajaran mulok. Muatan lokal yang masih ada di desa saya, salah satunya ialah kerajinan anyaman tikar, atau biasa disebut dengan tikar kere. Mengapa tikar kere ini perlu dilestarikan dan dikembangkan? Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini sudah banyak sekali tikar-tikar yang bervariasi dan beraneka ragam, bahkan memiliki motif-motif yang membuat masyarakat tertarik untuk membelinya. Motif-motifnya seperti ada motif bunga, motif hewan, bahkan motif-motif yang lucu seperti motif kartun. Hal inilah yang membuat pengrajin menjadi resah sehingga perlu mengembangkan dan melestarikan tikar kere ini. Kerajinan anyaman tikar kere ini ialah salah satu kerajinan yang terbuat dari pelepah pohon sawit yang dibentuk atau dibuat sedemikian rupa sehingga nanti hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tikar kere ini memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Keunikan yang ada pada tikar kere ini yaitu pada proses pembuatannya yang dilakukan oleh orang yang sudah terampil atau sudah memiliki potensi dalam membuat tikar kere ini. Kekhasan yang dimiliki oleh kerajinan tikar kere ini yaitu yang pertama, tikar kere ini sangat sedikit menyimpan debu. Kemudian yang kedua, kerajinan tikar kere ini sangat mudah dibersihkan ketika terkena noda makanan atau noda minuman, sehingga sangat cocok dipakai untuk keperluan atau perayaan tertentu. Kemudian, tikar kere ini juga sangat tahan lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Baik, di sini saya sudah mewawancarai salah satu pengrajin di desa saya, yaitu Bapak Edi Susanto yang berumur 30 tahun. Dalam wawancara ini, saya menanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimana proses pembuatan tikar kere. Yang kedua, bagaimana bentuk dan hasil tikar kere. Yang ketiga, nilai apa saja yang terkandung dalam tikar kere. Yang keempat, manfaat apa saja yang ada dalam kerajinan anyaman tikar kere. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan dari tikar kere ini. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu golok, pelepah pohon sawit, tali tambang kecil, tempat untuk memasang tirai atau tali, dan yang keempat, kayu untuk cetakan. Yang kedua yaitu cara membuat. Pertama-tama kita potong kecil-kecil pelepah pohon sawit yang sudah disediakan. Kemudian jemur minimal 3 hari. Dan yang terakhir dianyam. Pembahasan yang kedua yaitu bagaimana hasil atau bentuk dari tikar kere ini. Tikar kere ini memiliki bentuk persegi panjang yang panjang dan lebarnya tidak sama. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang nilai yang terkandung dalam tikar kere. Nilai yang terkandung dalam tikar kere ini ialah nilai filosofi. Nilai filosofi merupakan cara pandang atau paradigma seseorang dalam menjelaskan inti, makna, ataupun manfaat suatu objek atau benda tertentu. Dari pengertian filosofi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tikar kere ini memiliki nilai filosofi yaitu sebagai alat kumpul masyarakat, sebagai alat perekat persaudaraan, karena tikar kere ini dijadikan sebagai alas tempat duduk yang mempersatukan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Tidak ada lagi perbedaan antara suku, agama, ras, kaya ataupun miskin, sehingga terkumpul dan tercipta masyarakat yang damai dan menjadi satu dalam tempat duduk yang sama. Pembahasan yang keempat atau yang terakhir ialah manfaat dari tikar kere. Manfaat dari tikar kere itu dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi pemakalah, manfaat bagi pengrajin, dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi pemakalah ialah dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan dari tikar kere. Manfaat lain yaitu sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian di tugas-tugas selanjutnya, terutama di tugas pembelajaran mulok. Yang kedua, manfaat bagi pengrajin. Manfaat bagi pengrajin ialah dapat menambah penghasilan dan dapat dijadikan sebagai alas atau tempat duduk di rumah sendiri. Yang ketiga, manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat ialah dijadikan sebagai alat
atau tempat duduk yang dimana dapat dipakai dalam suatu kegiatan atau perayaan-perayaan tertentu. Demikianlah sedikit penjelasan yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan selamat siang.